Engkau nyatakan bagi kami hari-hari ini Tuhan. Satu-satunya suara di tengah malam, di tengah kegelapan dosa, hari-hari ini yang sanggup untuk menolong kami, sanggup untuk menerangi setiap langkah kami, untuk kami mampu melawan Tuhan dosa-dosa yang semakin memuncak hari-hari ini Tuhan. Kami semakin mengalami kelepasan, mengalami penyucian, keubahan, pembaharuan, sampai satu waktu tidak bercacat celah, sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu hari-hari ini. Nyatakan bagi kami, semakin bukakan rahasia bagi kami semua secara khusus saat ini Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, nyatakanlah bagi kami semua. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga Tuhan, sehingga firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau ya Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti Tuhan ibadah ini lewat saluran internet, setiap telinga sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, adalah dua tangan Tuhan terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini, baik dalam dosa, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami. Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis semakin keras berusaha untuk mengagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan lewat roh-roh jahat dan disuruh ngantuk, keras hati, main-main, segala roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan keluar. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda. Dalam kitab Nabi Daniel, kita sudah pelajari dari pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga kita berada pada pasalnya yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Ya. Keempat binatang versus anak manusia. Nah, ini ya yang menjadi pilihan. Ya, pilihan dalam hidup kita mau berada di pihak yang mana? Ya, anak manusia atau keempat binatang. Nah, anak manusia ini tidak lain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dalam kitab Wahyu penglihatannya Yohanes, dia adalah penunggang kuda putih yang akan melawan ya binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris yang sama dengan keempat binatang yang dilihat oleh Daniel. Ya, haleluya. Jadi ya, hanya Tuhan Yesus Kristus, penunggang kuda putih, yang sanggup melawan keganasan, ya, keganasan dari keempat binatang yang menunjuk ya, pekerjaan antikris yang akan datang di dunia ini. Ya, haleluya. Dengan ya keadaan yang begitu ya. Ayat yang ke-7, ini saudara baca selengkapnya ini.
dari ayat 1 sampai 28. Kita baca saja beberapa ayat. Ayat yang ke-7, ya, binatang ini ya, dikatakan dia sangat menakutkan, mendahsyatkan, ia sangat kuat, bergigi besar dari besi, melahap, meremukkan, sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ya, kemudian ayatnya yang ke-25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Nah, dalam kitab Wahyu dikatakan dia menghujat, ya, mulutnya penuh dengan kata-kata hujatan, ya, menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus. Nah, ini orang-orang yang tertinggal pada waktu itu, ya, yang tidak mencapai kekudusan yang sesungguhnya, tidak mencapai kesempurnaan. Ya, haleluya. Mereka akan tertinggal dan masuk zamannya antikris, mengalami suatu aniaya yang dahsyat. Ya, Matius pasal 24 ayat 21 mengatakan siksaan yang sungguh dahsyat, yang belum pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan dalam tangannya selama 1 masa, 1 tahun, 2 masa, 2 tahun, dijumlah jadi 3 tahun, dan setengah masa atau 3,5 tahun. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan dari antikris yang akan datang di depan kita. Ya, ini bukan main-main ya kaum muda, kita semua, ya, bukan ilusi, ya, bukan fata morgana, tapi ini adalah fakta, akan terjadi, akan menjadi kenyataan. Ya, antikris akan datang di depan kita. Ya, haleluya. Sebabnya mari persiapkanlah diri kita, ya, supaya kita jangan sampai masuk di dalam, ya, rencananya setan antikris. Ya, jangan kita masuk dalam pekerjaannya, tapi mari biar kita, ya, menjadi pengikut dari anak manusia, penunggang kuda putih. Kita masuk dalam kegerakannya Tuhan, masuk dalam kegerakan Roh Kudus. Nah, bicara kuda putih, ini kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Ya, kegerakan di dalam firman, pengajaran yang benar. Sebab penunggang kuda putih membawa pedang yang tajam. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11 dan seterusnya. Ya, dia membawa pedang, ya, pedang itu menunjuk firman yang tajam, pedang bermata dua, firman yang menyucikan. Nah, hanya ini yang sanggup mengalahkan pekerjaan dari antikris. Firman, pengajaran yang benar. Semoga kita ada terlibat di dalamnya, ya, untuk kita bisa melawan semua kegerakan daripada antikris yang ditampilkan, ya, lewat keempat binatang buas. Ya, mulai dari singa, itu saya sudah jelaskan. Ya, 2 minggu lalu ibadah kaum muda, 2 minggu lalu. Kemudian minggu lalu kita masuk membahas seperti beruang. Jadi dari ayat 4 dia seperti singa. Kemudian ayat yang ke-5, ya, dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Seperti beruang. Nah, kita masih membahas bagian ini, bagian yang kedua. Antikris seperti beruang. Nah, terutama, ya, di dalam Wahyu, ya, jadi penglihatannya Daniel dengan Yohanes ini sama. Ya, ini semua menunjuk, ya, tentang, ya, kedatangan antikris lewat keempat binatang buas yang sangat, ya, menakutkan. Ya, tadi kita sudah baca dia, oh, sungguh mendahsyatkan. Ya, dia melahap, dia menginjak. Ya, bahkan seperti beruang, ya, terutama cakarnya. Beruang memiliki cakar yang sangat tajam, sudah, ya. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain. Terjemahan lama mengatakan binatang buas. Ya, keluar. Ya, ayat 1 ya, ayat 1. Dari dalam laut bertanduk 10, kepalanya 7. Ya, kemudian tanduknya terdapat 10 mahkota, tertulis nama-nama hujat. Nah, dia menentang yang maha tinggi. Dia menghujat, itu antikris. Ya, haleluya. Mulutnya penuh dengan kesombongan, ya, kata-kata hujatan. Ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti singa dan naga.
jadi keempat binatang ini adalah seperti singa, seperti beruang, macan tutul, dan terakhir naga. Ini keempat binatang yang akan menunjukkan kehadiran antikris di muka bumi. Haleluya. Nah, kita masih membahas yang kedua, yaitu dia seperti beruang, terutama kakinya. Kaki beruang itu memiliki cakar yang tajam. Nah, sekali dia tangkap mangsanya, wah, sulit untuk bisa keluar mangsanya kalau sudah didapat oleh beruang. Kalau kaki yang tidak dapat, wah, kaki bisa lepas, tangan, karena cakarnya itu kuat. Ya, haleluya. Nah, ini kita harus perhatikan. Ya, beruang ini tampil. Ya. Nah, ya, pada zaman pertengahan, ya, zaman pertengahan di dalam Alkitab juga telah disebutkan kehadiran beruang ini yang menubuatkan, ya, haleluya, kehadirannya di zaman akhir ini. Ya, kita sudah membaca minggu yang lalu, nah kita baca kembali. Lebih jauh kita melihat sepak terjang daripada, ya, beruang ini, antikris. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23, 25. 2 Raja-Raja pasal 2, 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki. Elisa sedang mendaki, naik gunung. Ya. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ya, haleluya. Ini, ya, sini kita melihat, ya, sepak terjang dari beruang. Ya, di zaman pertengahan zamannya Nabi Elisa, beruang ini sudah tampil untuk apa? Mencabik-cabik 42 orang anak. Nah, ini dihubungkan dengan kitab Wahyu, ya, nubuatan akan terjadinya kitab Wahyu itu menubuatkan apa yang akan terjadi di zaman akhir ini, zaman sementara kita, ya, sementara kita hidup sekarang ini. Ya, haleluya. Bahwa, ya, 42 itu sama dengan 42 bulan. Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Wahyu 11 ayat yang kedua. Ya, jadi 3,5 tahun tadi masanya antikris berkuasa. 3,5 tahun, ya, itu sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Ya, haleluya. Jadi beruang yang mencabik-cabik di zaman Elisa ini menubuatkan nanti, ya, antikris yang akan mencabik-cabik, ya, dengan siksaan yang dahsyat selama 3,5 tahun, selama 42 bulan, 1260 hari. Ini akan terjadi sudah. Jadi kalau Alkitab sudah menubuatkan ini zaman Elisa sudah, ya, kita Wahyu menuliskan, benar-benar akan terjadi. Ya, ini bukan, sekali lagi, bukan ilusi, bukan fata morgana. Ya, bukan hanya sekedar mimpi saja, tapi ini akan menjadi kenyataan. Ya, ini kita waspada. Jangan sampai kita seperti anak-anak ini. Ya, nah, anak-anak di sini sekarang menunjuk arti secara rohaninya kehidupan yang belum dewasa, itu anak-anak yang belum dewasa secara rohani. Hati-hati, ya, kalau orang belum dewasa secara rohani, ya, dia akan mengejek Nabi Elisa, dia ejek. Nah, Elisa itu menunjuk kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Elia, sebelum Elisa ada Nabi Elia. Nabi Elia kegerakan Roh Kudus, hujan awal. Lanjut, ya, tongkat estafetnya lanjut ke, ya, Elisa, kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Nah, tadi saya sudah sampaikan, itu sama dengan kegerakan kuda putih yang sanggup melawan, ya, 4 binatang ini, antikris. Tetapi 42 orang anak ini malah mencemooh Nabi Elisa, mengejek. Nah, artinya sekarang bagi kita adalah kehidupan yang belum dewasa rohani ini, ya, akan mengejek, akan menolak penampilan dari, ya, firman pengajaran yang benar. Ya, kegerakan Roh Kudus hujan akhir tadi di awal saya sudah sebutkan,
kegerakan Roh Kudus dan akhir sama dengan kegerakan dalam firman pengajaran, pedang yang tajam, yang menyucikan. Nah, ini yang banyak diejek, ditolak oleh orang-orang Kristen yang kualitas rohaninya kanak-kanak, yang maunya firman yang enak-enak saja bagi daging, bagi telinga yang lucu-lucu. Coba kalau anak-anak dikasih dongeng-dongeng, wah senang dia, yang lucu-lucu, yang bisa bermain-bermain di dalam ibadah, wah suasananya riuh, yang meriah, wah ada hiburan dan sebagainya. Ini sekarang yang banyak disukai oleh orang Kristen. Tapi kalau firman yang menyucikan, firman yang keras, yang menegur, naik botak, diejek. Apa itu kayak pengajaran itu? Cuma sedikit orang yang datang. Terlalu keras dan sebagainya. Padahal Elisa sedang mendaki. Ini menuju peningkatan rohani. Sebab puncak kegerakan Roh Kudus dan air adalah sampai mencapai puncak gunung, sampai kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Gunung itu berbicara tentang kesempurnaan. Wahyu 21 ayat 9. Gunung yang besar lagi tinggi itu adalah mempelai wanita Tuhan, Yerusalem baru. Itulah tujuan rohani kita, supaya kita meningkat hari-hari ini. Jangan hanya di bawah saja, sebab anak-anak ini dia di bawah dia. Wah, naik botak, di bawah dia, mengejek dia. Nah, itulah orang yang tidak mau meningkat rohaninya, pasti akan jadi pengejek. Pasti. Kalau dia tetap mengikuti keinginan dagingnya, tidak mau menerima firman yang menyucikan, pasti haleluya, pasti akan mengejek, pasti menolak pengajaran itu. Sehingga akibatnya itu Elisa kutuk mereka. Akibatnya karena kutuk, hidup dalam suasana kutukan, letih lesu, beban berat di dunia ini, sampai nanti masuk zaman antikris. Wah, dicabik-cabik oleh beruang. Jangan sampai ini terjadi. Mari biar kita seperti Nabi Elisa. Sudah, biar saja. Orang mau mengejek terserah. Itu pilihannya. Kita tetap naik gunung. Soal selanjutnya kita baca tadi pasal ayat 25. Elisa tetap naik ke Gunung Karmel. Tetap dia naik. Walaupun diejek, tetap. Mari biar kita hari-hari, biar kita semakin sungguh-sungguh meningkatkan rohani kita, dalam firman pengajaran yang benar. Semakin kita berjuang terus, hari-hari, untuk kita masuk di dalam kegerakan Roh Kudus, masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus, sehingga semua ini arahnya tadi saya sudah sebutkan. Gunung yang besar lagi tinggi yang didaki oleh Elisa itu menunjuk Yerusalem baru, menunjuk mempelai wanita Tuhan. Ini yang harus kita ikuti, kita terlibat aktif di dalam. Matius pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21. Seperti Yesus pada waktu itu. Haleluya. Dia pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem. Jadi nanti baca Wahyu 21 tadi, Wahyu 21 ayat 9. Yerusalem baru itu ada di gunung besar lagi tinggi. Nah, itu tujuan kita, seperti Elisa, dia mendaki, naik ke gunung. Mari kita berjuang. Nah, Yesus juga memberi teladan, memberi contoh. Matius pasal 21. Matius pasal 21. Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama. Matius 21 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Nah, ketika dia dekat Yerusalem, Yesus mau pergi ke Yerusalem. Di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, Yerusalem itu di bukit. Nah, Yesus sedang ke sana, menuju ke Bukit Zaitun, Yerusalem. Dia berpesan, pergilah ke kampung. Dia suruh 2 orang murid, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya, keledai muda, ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku.
Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi sebagaimana firman disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Oh, puji Tuhan. Nah, ini ya yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita pergi ke Yerusalem seperti Elisa, terus mendaki terus. Ya, dan di dalam hal ini Yesus mau menunggangi, Yesus mau memakai keledai. Ya, keledai. Terutama keledai muda. Induknya ya dibawa juga keledai muda. Nah, tentunya yang Tuhan ya tunggangi keledai mudanya. Induknya ya mengikut, ya menyertai. Sebab yang muda ini ya itu menunjuk kekuatan. Oh, yang masih muda, kau muda berarti kan. Ya, usia masih muda ini Tuhan mau pakai kita, karena kita masih kuat. Kekuatan kita ini dibutuhkan ya dalam pelayanan hari ini. Dan semua kita ya, keledai muda bukan cuma menunjuk fisik yang muda, bukan cuma menunjuk usia yang muda. Keledai muda juga menunjuk kehidupan yang selalu muda, selalu dibaharui. Walaupun usianya sudah tua, tapi semangatnya selalu baru. Nah, ini keledai muda. Jadi tidak peduli ya usia sudah tua, tapi kalau semangatnya ya baru, semangat muda, ini Tuhan mau pakai. Nah, keledai muda juga menunjuk orang yang baru-baru terima pengajaran, baru mungkin berapa kali dengar, baru berapa bulan mungkin ya, dengar pengajaran, tapi wah sudah sungguh-sungguh. Nah, ini keledai muda Tuhan mau pakai ya, Tuhan mau pakai menuju Yerusalem ya, Yerusalem baru. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Haleluya. Biar kita terlibat di dalamnya. Ya. Haleluya. Tidak peduli. Tidak usah peduli yang lain. Tadi ada yang mau ngejek, ya terserah. Asal kita dipakai Yesus. Ya. Asal kita dipakai, ditunggangi oleh Tuhan. Jangan takut. Kalau Tuhan yang ada di atas kita menunggangi kita, ya. Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Tapi walaupun banyak tadi, anak-anak itu banyak, 42. Ini menunjuk jumlah yang banyak, banyak dia luar biasa, banyak jumlah mereka. Tapi tanpa pengajaran yang benar, itu apa? Ya, sebab ada juga yang suka tunggangi keledai dalam Alkitab. Namanya siapa? Bileam, Nabi Bileam. Nabi yang suka kejar upah. Nah, ini banyak adik-adik. Ya, tadi ibadah raya sudah sampai. Orang yang beribadah melayani hanya itu mengejar perkara jasmani. Iya. Melihat yang banyak-banyak, fasilitas, iya, yang bagus dan sebagainya. Itu yang mereka lihat. Bukan melihat pribadi Yesus, bukan melihat pengajaran yang benar. Jadi kita hati-hati. Jangan kita melihat secara fisik, ya, yang banyak, yang besar, fasilitas dan sebagainya. Jangan salah. Iya. Haleluya. Kita harus lihat Yesus kah ada di sana ya, atau Bileam. Jangan salah ya. Tapi semoga kita sekalipun ya kita cuma sedikit, berapa saja, tapi kita ditunggangi Yesus. Nah, apalagi kalau banyak, luar biasa. Saya rindu juga punya jemaat anggota yang banyak, semua ditunggangi Yesus. Ya, jadi tidak peduli berapapun kita jumlah sedikit berapa, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Yang penting adalah Yesus yang tunggangi kita, itu yang penting. Bukan soal jumlah, bukan soal fasilitas, bukan soal gedung yang besar, kecil, bukan. Tapi soal Yesus yang tunggangi atau Bileam. Sebab Bileam yang menunggangi, ada malaikat yang membawa pedang. Ya. Bileam menunggangi keledai untuk menuju kepada kebinasaan. Tapi Yesus menunggangi keledai menuju Yerusalem baru. Bahagia bersama. Mari biar kita sungguh-sungguh ya masuk dalam kegerakan. Nah, di dalam Alkitab ada 2 kali Tuhan mengutus. Nah, tadi kita sudah baca Tuhan mengutus 2 orang murid. Ya, Tuhan mengutus 2 orang murid. Ya, untuk mengambil keledai itu.
Nah, dalam Alkitab ya, ada 2 kali Tuhan mengutus. Ya, Tuhan mengutus 2 orang. Untuk apa? Nah, terutama ya untuk keledai. Nah, tadi saya belum jelaskan. Nah, keledai ini secara khusus ini juga menunjuk bangsa kafir. Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-16. Simpson dalam peperangan melawan orang Filistin. Orang Filistin itu adalah orang di luar bangsa Israel. Ya. Dan dia katakan dengan raham keledai, bangsa keledai ini kuhajar. Jadi keledai ini juga menunjuk bangsa kafir. Ya. Kehidupan yang bukan keturunan Abraham secara jasmani. Nah, termasuk saya, termasuk saudara. Ya. Kita bukan keturunan Yahudi. Berarti kita adalah bangsa kafir. Kita adalah keledai. Nah, secara khusus Tuhan mau pakai kita. Jadi bukan Tuhan tidak memakai kuda. Wah, kalau secara logika, wah kuda kan lebih gagah ya kan. Biasanya kalau raja-raja, ya, pahlawan, kesatria, wah biasanya tunggangi kuda ya kan. Tunggangi kuda supaya kelihatan, wah kelihatan gagah. Tapi Yesus raja, di atas raja, dia mau tunggangi keledai. Nah, mau pakai kita bangsa kafir. Ya, secara khusus kita mau dipakai. Nah, dalam Alkitab ada 2 kali. Ada 2 kali Tuhan menyuruh 2 orang untuk ya, datang kepada keledai, bangsa kafir. Ya, untuk datang melawan bangsa kafir. Mulai dari pertama itu perjanjian lama. Ya, jadi 1 di perjanjian lama, 1 di perjanjian baru. Tadi kita sudah baca. Nah, kita baca dulu yang perjanjian lama. Ya. Yosua pasal 2 ayat 1. Di saudara baca selengkapnya ini. Ya, saya kira ini juga merupakan kisah yang sudah tidak asing mengenai Rahab ya, yang tinggal di ya, bentengnya Yeriko, temboknya Yeriko. Nah, Rahab ini adalah perempuan Sunda, perempuan yang berdosa. Ya, haleluya. Orang Yeriko berarti bangsa kafir, bukan bangsa Israel, bangsa kafir. Nah, Tuhan menyuruh 2 orang ya, lewat Yosua. Lagi-lagi Yosua ini bicara kegerakan Roh Kudus, hujan air. Musa kegerakan hujan awal, Yosua hujan air. Ya, Yosua bin Nun, Yosua pasal 2 ayat 1. Dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidurlah di situ. Ya. Haleluya. Dan ya, bisa dibaca selanjutnya bagaimana Rahab ini sangat menghargai kehadiran 2 pengintai sampai dia menyembunyikan mereka supaya jangan sampai ketahuan oleh raja Yeriko. Dia bertaruh nyawa. Nah, ini kalau sampai ketahuan, wah habislah Rahab ini. Tapi karena dia menghargai 2 pengintai ini, dia sembunyikan. Ya, haleluya. Sehingga Rahab tidak binasa dengan Yeriko. Ya, pengintai itu selalu mengingat Rahab. Ya, sehingga dia dilepas ketika Yeriko direbut oleh Israel, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Mereka bisa masuk ya, di dalam ya, perkemahan Israel. Mereka bisa masuk bagian di dalam ya, keturunan Abraham. Nah, sekarang ini bagi kita. Ya, bangsa kafir bisa masuk dalam rencana Allah. Mulai dari yang pertama ini, Tuhan mengutus 2 orang pengintai. Ini sekarang bagi kita menunjuk kegerakan di dalam firman penginjilan. Ya, kegerakan dalam firman penginjilan untuk apa? Untuk menyelamatkan. Ya, dulu Rahab orang berdosa, perempuan Sunda, Rahab orang berdosa. Ya, haleluya. Tetapi dia mau diselamatkan. Ya, dia menghargai 2 pengintai ini. Sekarang ini bagi kita ini menunjuk kegerakan dalam penginjilan untuk menyelamatkan yang berdosa, diselamatkan. Ya, sebab orang yang berdosa ini, ya, bangsa kafir yang berdosa seperti Rahab, nah, kita ya bagikan hidup di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Nah, di padang gurun membutuhkan ya, air yang sejuk supaya selamat. Ya. Seperti Rahab sudah mau binasa di padang gurun. Ya. Yeriko sudah mau hancur.
Tetapi dua pengintai datang mau menyelamatkan dia dan keluarganya. Ini sama seperti Amsal 25 ayat 25. Amsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Dari negeri yang jauh, dari surga. Itulah Yesus yang dari surga, dia tinggalkan kemuliaan di surga, datang ke dunia ini, lahir di Bethlehem, sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Termasuk kita bangsa kafir. Rahab bangsa kafir mau diselamatkan. Haleluya. Kita semua mau diselamatkan oleh Tuhan lewat firman penginjilan. Ya. Semoga kita mau diselamatkan. Ya. Haleluya. Seperti seruan dari rasul-rasul pada waktu itu, berseru ya kepada orang-orang, ya, haleluya, yang ada pada waktu itu begitu banyak. Mari kita baca Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, ayatnya yang ke Kisah Rasul pasal 2 ayat 40. Kisah Rasul 2:40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberi suatu kesan yang sungguh-sungguh dan mengecam, menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kemudian ayat 41, mereka menerima perkataan itu. Seperti tadi Rahab, dia sembunyikan, dihargai. Ini sama dengan menerima perkataan itu, sehingga mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, luar biasa. Nah, ini pekerjaan penginjilan, menyelamatkan orang berdosa, diselamatkan lewat percaya. Itu ayatnya yang ke 36 ya. Orang yang diselamatkan, apa tandanya, apa cirinya orang diselamatkan? 1 ya, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, harus percaya bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Jangan masih percaya yang lain. Sudah percaya Yesus tapi masih percaya yang lain. Jangan. Harus percaya hanya Dia, satu-satunya yang sanggup menyelamatkan ya, saya dari dosa-dosa. Ya, sehingga kalau sudah percaya sungguh-sungguh Yesus adalah juru selamat, maka yang kedua, ya, 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ini yang kedua, bertobat. Ya, ini tanda kita diselamatkan. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dulu Rahab dari Yeriko, kota yang jahat yang mau dibinasakan oleh Tuhan. Sekarang kita di zaman akhir, dari dunia yang penuh dengan dosa-dosa. Banyak orang yang seperti perempuan Rahab, hidup dalam dosa-dosa, tapi mau diselamatkan oleh Tuhan lewat percaya. 2, lewat bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Dan selanjutnya ayat seterusnya, ya, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang ketiga, masuk baptisan air yang benar. Masuk baptisan air yang benar. Ya, yang benar bagaimana, Om? Ya, yang benar seperti Yesus, seperti tertulis dalam Alkitab, itu yang benar. Bukan dari ya, profesor ini, dari ini, bukan. Tapi dari ya, Alkitab, tertulis dalam Alkitab. Seperti Yesus dibaptis, kita juga dibaptis. Yesus kepala. Ya, kalau kita punya ya, hanya satu kepala, Yesus kepala, berarti ya, Efesus pasal yang ke-5 hanya ada satu baptisan, tidak ada yang lain. Ya, itulah ya, Yesus keluar dari air, masuk keluar dari air. Matius pasal 3. Nah, itu diterangkan Roma pasal 6. Ya, keluar dari air itu sama dengan bangkit dari kubur. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Ya, itu baptisan yang benar. Itu bagaikan kita dikuburkan. Ya, baptisan air itu bagaikan kuburan rohani bagi kita. Nah, namanya orang dikubur ya, coba kalau secara jasmani, orang dikubur itu harus ditanam semuanya. Nggak boleh ada kelihatan rambut sedikit saja, nggak boleh. Ya,
harus ditanam semua. Itu artinya harus masuk semua dalam air. Bukan cuma pakai air sedikit, harus masuk dalam air. Sehingga keluar, bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Bangkit dalam hidup yang baru. Selamat. Tadi bagaikan air sejuk, itu penginjilan, air sejuk. Di tengah padang gurun yang gersang, dunia yang penuh dengan dosa-dosa. Ya, datang penginjilan, menyelamatkan seperti minum air, segelas air. Selamat, tidak jadi mati. Selamat sudah, selamat. Tetapi belum cukup. Selamat saja belum cukup. Sebab kita masih hidup di padang gurun dunia ini. Sementara tadi tujuannya Yerusalem tujuannya. Ya, makanya Tuhan mengutus lagi 2 orang murid di zaman perjanjian baru. Tadi perjanjian lama. Melawan Rahab, bangsa kafir. Sekarang bagi kita bicara penginjilan, mau menyelamatkan kita. Dulu Rahab dari kehancuran Yeriko, sekarang diselamatkan kita dari angkatan yang jahat ini. Berilah diri untuk diselamatkan. Ayo percayalah kepada Yesus, satu-satunya juru selamat. Bertobatlah, masuklah dalam baptisan air yang benar. Jangan tunda-tunda waktu. Jangan sampai menyesal seperti orang-orang di zamanmu, tidak mau masuk bahtera. Baptisan dari mana itu sama dengan bahtera. 1 Petrus 3 ayat 20. Itu baptisan yang benar, seperti bahteramu. Hanya ada satu bahtera yang menyelamatkan, itulah bahteramu. Berarti hanya ada satu baptisan yang benar. Tentu banyak orang yang buat rakit, mungkin buat kapal dan semua, tapi jelas Alkitab katakan hanya 8 orang yang selamat karena masuk bahtera. Juga kamu sekarang, 1 Petrus 3 ayat 20, kamu sekarang, kita sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Gambaran bahteramu, itulah baptisan air yang benar. Jadi hanya ada satu baptisan yang menyelamatkan. Jangan salah, jangan salah. Mari, berilah dirimu selamat, masuklah dalam bahtera. Selamat, supaya kita selamat. Sehingga kita bisa terlibat lagi. Nah, ini tadi kita sudah baca. Terlibat lagi di dalam pengutusan. 2 orang murid diutus lagi untuk mengambil keledai muda dengan induknya dibawa, supaya ditunggangi oleh Yesus menuju Yerusalem. Nah, ini sekarang bagi kita menunjuk pekerjaan dari firman pengajaran. Setelah selamat, penginjilan menyelamatkan. Nah, pengajaran ini menyempurnakan. Orang yang selamat lewat firman pengajaran diajar, dididik, disucikan sampai sempurna. Itu firman pengajaran. Membawa kita dari selamat sampai sempurna, sampai masuk Yerusalem atau sama dengan menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Semoga kita bisa terlibat di dalamnya. Haleluya. Kita mau untuk ditunggangi Yesus. Jadi itu saja. Sekarang pilihannya mau atau tidak. Itu saja. Pilihannya mau atau tidak. Seperti Rahab, mau menghargai pengintai atau tidak. Sekarang bagi kita mau diselamatkan atau tidak. Kecuali kalau saudara tidak mau diselamatkan, silakan. Tidak mau percaya, tidak mau dibaptis, silakan. Tidak mau. Itu pilihan saudara. Tapi kalau saudara mau diselamatkan, harus masuk. Tidak bisa. Tidak bisa tidak. Saya yang penting percaya masuk surga. Tidak, saudara. Percaya itu dalam teman akhir masih pintu gerbang. Pintu gerbang. Surga itu rumah suci. Jadi harus percaya, lewati mesbah pembakaran, bertobat, berjalan pembasuhan, baptisan air. Nggak bisa, saya percaya langsung masuk. Nggak bisa. Harus ada prosesnya. Selamat dulu, terima penginjilan dulu, baru bisa lanjut kepada pengajaran. Firman pengajaran yang menyempurnakan kita. Lagi-lagi, mau atau tidak terima pengajaran. Sama dengan keledai, mau tidak ditunggangi Yesus, atau Bileam. Mau Yesus yang tunggangi atau Bileam. Jadi pilihan itu saja, mau atau tidak. Pertama, mau diselamatkan atau tidak mau. Kalau mau,
masuk bahtera, masuk baptisan. Nah sekarang mau sempurna? Mau sempurna? Kalau mau, harus Yesus yang menunggangi kita, pengajaran yang benar. Kalau tidak mau ya silakan pilih Bileam. Pilih Bileam. Tapi kalau mau sempurna, biar Yesus yang tunggangi kita. Tapi ada syaratnya. Nah, tidak bisa sembarang saudara ya. Kalau sekarang saja ya raja, presiden di dunia ini, pengusaha, kalau mau memakai sesuatu, kendaraan contohnya, mau pakai kendaraan, ya dia mau tumpangi menuju ya mungkin kemana saja, ya. Ini kendaraan itu harus betul-betul ya, memenuhi syarat. Ya, kalau kendaraannya presiden, wah harus ada itu berlapis baja dan sebagainya, pengamanan juga harus ketat. Ya, tidak boleh sembarangan. Presiden naik kendaraan, tidak boleh sembarangan. Jadi kawal lagi. Nah, apalagi raja, di atas raja mau menunggangi kita, tidak sembarang saudara, tidak sembarang. Harus ada syaratnya. Apa? Satu, syarat yang pertama, supaya kita ditunggangi Yesus, bukan Bileam. Ya. Syarat yang pertama adalah, ya, mulai dari tadi kita sudah baca, kamu akan menemukan seekor keledai muda dengan induknya yang sedang tertambat. Ya, bawalah dia. Jadi syarat pertama adalah keledai itu harus tertambat. Kejadian pasal 49 ayat 11 sampai 12. Kejadian 49 ayat 11, ia akan menambatkan keledainya. Ini Tuhan akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya, ini keledai muda, induknya dengan ya, keledai, anaknya keledai muda, ya, ditambatkan pada pohon anggur pilihan. Jadi tidak sembarang keledai ini tertambat. Ya, bukan sembarang pohon, oh di pohon mangga Jo, atau pohon apa, bukan saudara. Tapi harus tertambat di pohon anggur pilihan. Sedangkan pohon anggur saja tidak sembarang pohon anggur, apalagi bilang pohon mangga. Wah, ya, terlalu sudah jauh sekali salahnya. Harus pokok anggur yang benar. Itu pokok anggur pilihan sama dengan pokok anggur yang benar, atau sama dengan firman pengajaran yang benar. Disinilah kita harus tertambat. Tertambat sama dengan tergembala, itu tertambat. Tergembala atau ya terikat. Nah, itu kita terikat kepada pengajaran yang benar. Ya. Tergembala pada pengajaran yang benar. Ya, dalam tabernakel itu ada di ruangan suci. Nah, tadi setelah kita diselamatkan, ya, masuk pintu gerbang, mesbah korban bakaran, kita bertobat, baptisan air, bejana pembasuhan, sudah selamat, lanjut masuk ruangan suci. Nah, ini bicara pengembaraan. Disinilah keledai itu harus tertambat di ruangan suci. Ada 3 macam alat di sana, sama dengan 3 macam ketekunan dalam ibadah. 1, ibadah raya, pelita mas. Ibadah raya itu persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, dengan karunia-karunia. Ya, haleluya. Termasuk ibadah kaum muda saat ini. Tadi ibadah raya, ya, ibadah pagi. Nah, sekarang ibadah kaum muda ini sama, pelita mas. Persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, kita terikat dengan Allah Roh Kudus, tertambat pada Allah Roh Kudus. Ya, haleluya. Mari tertambat setia. Jangan hari ini tertambat, hari ini terikat, besok lepas sendiri. Nah, jangan, harus tetap terikat. Ya. Tunggu biar Tuhan yang lepas sendiri. Jangan kita lepaskan diri sendiri. Bosan saya di sini. Cari yang lain, cari pohon yang lain. Ya. Lepaskan diri sendiri. Ya akhirnya ya didapat Bileam lagi. Bileam itu kan. Hati-hati, jangan. Ya, ayo bertahan. Ya sabar, tetap. Ya, mungkin kalau yang lihat yang lain, wah yang lain kok dia bisa ke sana, dia bisa ke sana, oh dia main-main, kok saya sini terikat terus ya. Oh kamu itu kata dalam tempurung kamu itu. Nah, itu banyak ejekan-ejekan. Ya. Tapi semoga kita tetap seperti Elisa, naik saja, naik saja. Jangan peduli. Tetap tertambat, tetap setia ibadah raya. 1 dari 2.
setelah pelita emas 2 meja sajian, ibadah penawar Alkitab perjamuan suci. Persekutuan kita dengan anak Allah Yesus, anak Allah lewat firman dan korban Kristus. Kita melekat pada anak Allah Yesus. Terikat kan? Allah Roh Kudus sudah, Yesus anak Allah. Terakhir, ketiga, mesbah dupa emas. Mesbah dupa emas. Persekutuan kita dengan Allah Bapa di dalam kasihnya lewat doa, ibadah doa penyembah. Jadi sudah lengkap. Tubuh jiwa roh kita manusia punya 3 dimensi. Tubuh jiwa roh melekat, terikat pada Allah Tritunggal. Inilah tertambat pada pokok anggur pilihan. Sama dengan kita tergembala, ya, tekun dalam 3 macam ibadah. Tergembala pada firman pengajaran yang benar. Ayo berjuang. Saya katakan, jangan ya bosan ya. Pilihlah, wah itu ada pohon yang lain itu, yang bagus. Yang kelihatan itu, wah enak buahnya. Wah kita pilih situ. Hati-hati seperti Hawa tergoda. Haleluya, dengan buah yang dilarang oleh Tuhan. Hati-hati. Ayo tetap sabar saja. Tunggu saat Yesus lepaskan kita. Jangan pilih lepas diri sendiri. Biar Tuhan sendiri yang bawa kita. Ya, satu waktu kita tidak akan tetap. Ya. Haleluya. Satu waktu Tuhan akan bawa kita keluar. Ya, biar Tuhan yang bawa, jangan kita sendiri yang bawa diri kita keluar. Kalau Tuhan bawa kita keluar, ya, tujuannya sampai Yerusalem. Sampai pengembalaan terakhir di kota Yerusalem baru. Oh, bahagia bersama Tuhan. Ya, semoga bertahan. Ya, sabar. Kaum muda, ya, apalagi kaum muda ini seringkali tidak sabar. Maunya cepat-cepat dapat yang itu. Ya. Haleluya, bagi daging ya, yang kelihatan gitu. Sedap bagi daging. Ya, kelihatan nikmat bagi daging. Jangan sampai, ya. Tetap bertahan, tertambat saja. Setia tergembala. Ya, kemudian selanjutnya setelah kita tertambat, ya, syarat yang kedua adalah, ya, barulah Yesus akan melepaskan kita untuk menungganginya menuju Yerusalem. Ini yang kedua. Setelah tertambat, kita sudah setia dalam pengembalaan, kita disucikan, maka Yesus pasti akan menunggangi. Kita akan ditunggangi oleh Yesus. Ya, akan ditunggangi oleh Yesus. Ya, sehingga kita akan dipakai. Ya, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Kegerakan dalam pembangunan tubuh Kristus menjadi imam-imam, raja-raja. Jadi kehidupan yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus itu menjadi imam-imam, raja-raja. Atau sama dengan kehidupan yang memiliki jabatan pelayanan, kehidupan yang melayani Tuhan. Jadi itu tandanya kita ditunggangi Yesus. Kita punya jabatan pelayanan. Ya, kita bisa melayani Tuhan. Ya, jadi jangan, saya kan sudah dibaptis kok sudah. Yang penting sudah 3 macam ibadah sudah. Tidak usah lagi melayani. Salah itu, salah. Ya, haleluya. Sampai kita bisa ditunggangi Yesus, sampai kita bisa menjadi imam-imam, raja-raja, sampai kita bisa melayani Tuhan, memegang jabatan pelayanan. Itu tandanya Yesus sedang menunggangi kita. Haleluya. Sebab kalau tidak punya jabatan pelayanan, itu berbahaya. Ya, saya sudah seringkali menjelaskan di tempat ini. Jabatan pelayanan kita itu sama dengan tempat kita dalam tubuh Kristus. Itu tempat kita. Ya, seperti contohnya, kita punya tubuh, anggota-anggota tubuh, contoh tangan kanan. Tangan kanan saya ada 5 jari. Dari jempol sampai jari kelingking. Ya, walaupun kecil, jari kelingking kecil, ya, tapi dia ada di tubuh, ada di tangan saya. Dia adalah anggota tubuh, sangat berharga. Nggak boleh karena kecil kau ini potong saja. Nggak ada kan? Kecuali orang itu sudah begini, ya kan? Kalau orang sudah begini, ya dia akan siksa tubuhnya sendiri. Seperti orang digadah, dia pukul tubuhnya sendiri. Karena sudah begini, ya hilang akal sehat.
Tapi kalau kita sungguh-sungguh disucikan, kita berharga di mata Tuhan. Apalagi kita sudah melayani Tuhan, wah, sekalipun cuma kecil, mungkin kelihatan di hadapan manusia, doa cuma walaupun di atau apa kelihatan kecil, tapi ingat, semua pelayanan kita itu berharga di mata Tuhan. Ibarat anggota tubuh, walaupun dia kecil, tidak mungkin dia akan dihilangkan dari tubuh. Tetap akan dijaga, akan dirawat. Kecuali kalau dia tidak ada di tempat, tidak ada di tubuh, berarti ada di tempat lain. Nah, ini bahaya tadi. Kalau tidak punya jabatan pelayanan, maka Bileam akan mengambil alih. Dia akan masuk di tempat yang lain. Tadi ibadah raya sudah jelaskan, ada tubuh yang lain. Apa itu? Tubuh Babel. Oh, ini sangat berbahaya. Tubuh Babel ini menunjuk ya, dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ya, dipakai dalam pembangunan tubuh Babel. Ini sangat berbahaya. Ya, makanya mari, ya, ayo tergembala. Kita disucikan supaya kita bisa mengemban tugas pelayanan. Ditunggangi Yesus. Namanya melayani ya berarti ya seperti Yesus yang tunggangi, berarti ada beban. Ya, ada beban. Ya. Tapi Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ya, pasal 11, ya, bebanku itu ringan. Ayat 8. Beban yang ya kupasang kepadamu, kuk yang kupasang itu ringan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh disucikan, kita akan mengemban tugas pelayanan kita dengan ya, hati yang damai itu ringan. Selalu damai, wah, selalu bahagia. Ya, sekalipun melayani Tuhan itu ada pujiannya. Ya, Allah, kerja di ladang Tuhan. Ya, sungguh manis. Biar pikul salib selalu manis. Biar melayani Tuhan berat. Haleluya. Sakit bagi daging. Ya, kalau yang lain, oh dia melayani bisa dapat ini, dapat itu. Tapi kita dalam pengajaran, pelayanan, pengabdian. Bukan untuk mencari perkara jasmani. Sebab kalau tujuan kita melayani mencari hal-hal jasmani, itulah Bileam tadi. Bileam karena upah, dia mau ikut utusannya Raja Balak. Ya, karena upah. Tapi kita melayani di dalam pengajaran ini itu dengan pengabdian, bukan untuk mencari perkara-perkara jasmani. Nah, itulah memang berat. Ya, seperti kita tadi pikul salib. Tapi Tuhan katakan beban itu ringan. Kenapa sampai berat? Itu karena daging yang berbicara. Itu yang membuat berat pelayanan kita. Daging yang masuk. Percuma kau ya. Tidak ada perkembangan kau di situ. Ya, daging selalu berbicara. Ya. Makanya inilah pentingnya kita tergembala itu disucikan. Ya, disucikan. Keluaran 29, mari. Ya, untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang sesungguhnya ditahbiskan. Tahbiskan itu berarti dipakai. Tahbiskan berarti siap dipakai. Kalau kita benar-benar mau dipakai Yesus, maka Keluaran 29 ayat 1. Keluaran ini sebagai seorang imam dulu, Harun dan anak-anaknya melayani di kemah suci, di tabernakel. Iya. Haleluya. Mereka dalam pelayanan mereka di kemah suci. Ayat 1. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, bagi Tuhan. Jadi jabatan pelayanan kita itu bukan bagi gembala. Saudara melayani bukan ya, bukan untuk membantu saya. Ya. Haleluya, sebagai gembala. Bukan melakukan untuk gembala, tapi kepada Tuhan. Pelayanan kita semua kepada Tuhan. Belajar saya, gembala melayani sidang jemaat, tanggung jawabku kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kita semua tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, haleluya. Itu sebabnya ya, kita harus untuk menguduskan mereka. Ya, haleluya. Artinya menjadi seorang imam pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan harus suci. Harus suci. Oh, kalau di dunia saja ya, diterima jadi PNS, ASN, harus S1, E2, S2, S3. Ada syaratnya, nggak boleh cuma
apa? Ya, tidak sekolah, oh tiba-tiba diangkat, tidak bisa. Itu secara jasmani. Ya, harus ada syaratnya. Itu tadi S1, S2, S3. Tapi kalau pelayanan tubuh Kristus, syaratnya S suci. Ya, tidak peduli mau dia apa, kaya atau tidak kaya, punya kedudukan atau tidak punya, pandai atau tidak pandai, sekolah atau tidak sekolah. Ya, asal kita suci. Ya, bukan nanti dia pandai, bagus suaranya om, bagus dia main musik om. Ya, bukan karena bagusnya itu, tapi karena kesuciannya. Ini kehidupan yang dipakai karena dia suci. Ya, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena suara bagus, pintar ini, pintar itu, bukan. Atau seorang hamba Tuhan, karena dia fasih lidah, kalau dia bicara tidak pernah salah. Wah, bukan. Ya, bukan karena fasih lidah, ya, tapi karena kesucian. Karena kesucian. Mari perhatikan ya, imam-imam, kaum muda, kita semua melayani Tuhan harus suci. Jaga kesucian. Jaga kesucian. Ya, kita harus jaga kesucian. Seperti Yusuf, anak muda yang selalu menjaga kesucian. Apapun tantangan, sekalipun masuk penjara pun tetap menjaga kesucian. Tidak mau dia berbuat dengan istri Potifar. Tidak mau jatuh dalam dosa-dosa Babel. Ya, mari kamu udah jaga kesucian. Melayani jaga kesucian. Ya, sungguh-sungguh ya, kita menjadi imam-imam yang dipakai Tuhan harus suci. Kemudian selanjutnya yang dipakai Tuhan, maka kita harus kembali kita baca tadi Matius 21 ayat 6 sampai 8. Matius 21 ayat 6, maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, keledai muda. Ya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan-jalan. Ada pula motor ranting-ranting pohon menyebarkan di jalan-jalan. Mereka menyerahkan, ya, ada menyerahkan pakaian, ranting. Ini menunjukkan penyerahan diri, penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Nah, ini orang yang dipakai Tuhan. Tadi suci, menjaga kesucian, ya, tidak mau jatuh dalam dosa Babel. Ya, jangan sampai. Kaum muda, kita semua pelayan Tuhan, jaga kesucian. Yang kedua, serahkan hidupmu sepenuh kepada, penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Ya. Penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Ya, haleluya. Ini ya, kita harus perhatikan, penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Setelah Yesus tiba di Yerusalem, salibkan dia, salibkan dia. Munafiknya orang-orang di situ waktu itu. Ya, waktu Yesus sampai Yerusalem, ranting semua, hidup raja. Tapi setelah sampai Yerusalem, salibkan dia. Kenapa? Itu penyerahannya tadi, ranting. Penyerahan hanya sesuai pikiran daging, kehendak daging. Sehingga pelayanannya ya, tidak mau memikul salib, tidak mau dia salib. Ya, tidak mau dia sengsara dalam pelayanan. Maunya melayani Tuhan, ya itu sesuai kehendaknya. Yang enak bagi daging tadi, sembarang tadi, ambil ranting di mana saja, ya asal melayani. Ya. Jangan salah, orang-orang ini nanti ya, yang akan menyuruhkan salibkan dia, menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Hanya satu kali saya disalibkan, jangan sampai kita salibkan dia untuk kedua kali. Sehingga Ibrani katakan, orang seperti sama yang menginjak-injak korban Kristus. Jangan sampai kita dalam pelayanan justru sama dengan kita mesalibkan Yesus untuk kedua kali. Kenapa? Karena kita hanya mau mengikuti daging kita, melayani sesuai pikiran daging kehendaknya. Tidak mau salib, tidak mau sengsara. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, puji Tuhan. Ya. Orang yang tidak mau salib, ya, sedikit-sedikit ya, bersungut, ditegur sedikit, ngambek. Apa itu ngambek? Ya, merajuk. Orang yang melayani dengan pikiran daging.
mengikuti kehendak dagingnya. Sehingga menolak salib, menolak penyucian, menolak perobekan daging. Ya. Ini nanti seperti tadi saya katakan, orang yang akan bersumpah salibkan dia, sama dengan menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Dan dikatakan dalam Ibrani, coba kita baca Ibrani pasalnya yang ke surat Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-9. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan, dan yang menghina roh kasih karunia. Tidak mau salib, tidak mau pengajaran yang menyucikan. Tadi seperti anak-anak tadi yang mengejek, naik botak, mengejek pengajaran, tidak mau disucikan. Dia hanya mau melayani sesuai pikirannya, kehendak. Sehingga dikatakan itu sama menginjak korban Kristus, menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Sebab kita mengenal dia berkata, pembalasan adalah hakku, aku akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah. Ngeri kalau kita jatuh dalam penghukuman Tuhan. Ya. Jangan sampai kita menyesal seperti anak-anak tadi yang akhirnya dicabik-cabik beruang. Jangan sampai nanti sudah di zaman antikris, aduh kenapa dulu saya nggak mau disucikan. Hanya menyesal. Jangan sampai. Ayo, penyerahan diri kita harus sungguh-sungguh. Jangan penyerahan ranting. Jangan hanya sesuai kehendak pikiran dan yang tidak mau salib. Mari biar kita sungguh-sungguh ya, untuk mau disucikan, ya, merobek dan memikul salib bersama dengan Tuhan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, penyerahan yang kedua adalah orang yang menghamparkan pakaian di jalan. Jadi ada yang taruh ranting, ya, kemudian yang kedua ada juga pakaian diambil, kemudian dia hamparkan di jalan. Ya, haleluya. Ya. Jadi kalau sudah, ya, tadi ranting ditaruh di jalan, ya berarti untuk Yesus injak lewati. Ya, setelah Yesus lewat, ya pakaian diambil lagi. Nah, iya, ini sama dengan, ya, penyerahan diri yang setengah-setengah. Ya, melayani Tuhan tapi itu hanya setengah. Ya. Setengah-setengah artinya, ya, melayani dia hanya tujuannya untuk mendapatkan perkara-perkara jasmani. Dia melayani hanya untuk mendapatkan perkara-perkara jasmani. Hanya setengah-setengah pelayanan. Ya, kalau dia lihat, tidak ada keuntungan, dia ambil lagi. Dia menyesal, kenapa saya kasih tadi? Coba kalau saya tidak kasih, saya masih bisa ini, bisa beli itu, bisa ini. Ya, haleluya. Dia ambil lagi, menyesal. Sehingga lain kali nggak mau lagi saya berkorban, nggak mau lagi saya penyerahan setengah-setengah. Tujuannya hanya perkara-perkara jasmani. Kalau tidak dapat, nggak mau lagi dia. Tapi kalau dia melayani, dia dapat, semangat dia itu, semangat dia. Ya. Itu suka-suka, dia cari, itu yang akan dia cari. Di mana yang, ya, ada hasilnya kalau melayani, dapat ini, dapat itu. Mulai dari saya sebagai hamba Tuhan. Ya. Kita semua, apa motivasi kita dalam pelayanan? Apa yang kita cari dalam pelayanan? Atau kita mencari kesucian, pengabdian diri, atau hal-hal jasmani? Kalau dalam pengajaran, ya, kalau tujuan seperti itu, ya, tidak bisa bertahan, tidak sampai garis akhir. Taruh di jalan, pakai lagi. Ya, tidak, pelayanan tidak sampai garis akhir. Pasti akan berhenti tengah jalan, mundur, tinggalkan. Tetapi semoga pelayanan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah seperti yang ketiga, ya, seperti murid-murid tadi, ya, ayatnya yang ke-6 tadi.
Pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus. Ya, kemudian mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dengan pakaian mereka sendiri. Bukan untuk dihamparkan sekedar lewat saja, tapi dialas menjadi tempat duduknya Yesus. Nah, ini penyerahan yang ketiga adalah penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini penyerahan diri yang sepenuh kepada Tuhan. Ya. Artinya kehidupan yang melayani Tuhan, kehidupan yang melayani Tuhan ya, dalam kesucian, melayani Tuhan dalam kesucian ya, dan di dalam kasih-Nya Tuhan, sehingga dia rela berkorban apa saja untuk pelayanannya. Ini penyerahan diri semua kepada Tuhan. Pelayanan di dalam tanda kesucian, di dalam tanda kasih-Nya Tuhan. Ya, sehingga apapun untuk mengasihi Tuhan, apapun untuk pelayanan, saya akan kasih. Ya. Berapapun, ya, apa saja, bahkan sampai nyawa pun, ya, haleluya, bisa diberikan untuk pelayanan. Nah, ini penyerahan diri semua. Ya, kalau tadi ya mungkin pakaiannya orang dia ambil ditaruh di jalan, ini pakaian mereka sendiri dipakai. Tadinya mungkin ya. Kalau yang lain berpikir kalau kita kasih untuk kita apa kita mau pakai, tapi mereka lepaskan pakaian biar Yesus yang duduk. Ya, haleluya. Biar kita bisa mengutamakan pelayanan. Ya, jangan egois. Ya, kita utamakan pelayanan. Ya, sehingga kita bisa berkorban apa saja untuk pelayanan, memberi apa saja yang Tuhan minta dalam pelayanan. Ya, haleluya. Apa saja itu. Ini menunjukkan bahwa penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ya, penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga haleluya, kehidupannya seperti saudara. Ya, sama juga dengan Maria yang menyerahkan minyak narwastu itu, pecah semua, jangan setengah-setengah. Ya, kalau yang lain kan, ini parfum mahal ini, minyak wangi mahal, sedikit saja sudah wangi, ya kan? Ya, tapi Maria dia pecahkan buli-buli. Sementara harga minyak itu ditaksir Yudas, ini 300 dinar ini. Ya, 300 dinar harganya ini, gaji 1 tahun ini. Sebab 1 dinar itu pas 1 hari Israel bekerja. Nah, 1 tahun ada 360 hari, dipotong hari Minggu, ya sekitar 300 hari lah. Sama dengan 300 dinar. Ya, berarti upah 1 tahun itu dia persembahkan hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Padahal bisa saja, ya sedikit saja kan sudah harum. Tapi Maria dipecahkan buli itu. Di Lukas pasalnya yang ke-8 bisa dibaca. Semua dia serahkan. Ini penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Ya. Mari dalam pelayanan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mulai dari waktu kita yang ada. Ya. Ya. Masih lama. Santai di rumah. Ya, kalau sudah bisa datang cepat, kenapa tidak datang cepat? Ya. Jangan kita haleluya pelit waktu untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab sudah begitu banyak waktu yang kita pakai untuk perkara-perkara jasmani. Mari biar waktu kita gunakan juga untuk Tuhan. Ada waktu untuk melayani, ayo full. Ya, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ya, berikan yang terbaik. Ya, nanti doa puasa, ayo sungguh-sungguh berjuang. 1 hari full. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, doa semalam yang lalu dari season 1 sampai 3. Berikan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Ya, setelah season 2, hilang sudah. Tidak ada season 3. Nah, ini penyerahan yang masih setengah-setengah, masih ranting tadi, masih pakaian dihampar. Masih dia pikir, kalau saya akan tidur ini, besok ini habis saya. Masih kepikiran lagi. Ya, menolak salib. Ya,
Tapi semoga kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita sepenuh kepada Tuhan. Apa saja, mulai waktu kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Sebab sudah begitu banyak saya katakan waktu yang Tuhan berikan di dunia. Ya. Haleluya. Biar waktu itu Tuhan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dulu saya sudah baca tadi, kita sudah baca ibadah raya Kegerakan Roh Kudus hujan awal, gereja hujan awal. Tiap-tiap hari beribadah, wah, luar biasa. Kita menuju ke arah sana. Jadi kalau baru ya sudah beribadah hari ini, beribadah lagi, ya, kemudian bersungguh-sungguh, bagaimana ini mau bisa dipakai Tuhan? Ya, berikan yang terbaik. Setiap waktu yang Tuhan berikan, ya, kita masih bisa beribadah melayani Tuhan, ya, biar kita bisa memberikan yang terbaik waktu kita, seluruh hidup kita, ya, kita berikan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga benar-benar kita akan dipakai Tuhan. Ya. Tuhan memerlukannya. Kalau ada orang berkata, kenapa aku ambil keledai ini? Tuhan memerlukannya, Dia akan segera mengembalikannya kepada. Jangan takut. Semua pengorbanan kita dalam pelayanan tidak akan pernah hilang, saudara. Tidak akan pernah hilang. Jangan kita berpikir, rugi ini saya kasih waktu saya, hilang sudah ini saya. Nah, tidak akan hilang, saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu sangat Tuhan perhatikan. Ya. Tuhan memperhitungkan semua. Tidak akan pernah hilang. Tuhan akan segera mengembalikan. Tuhan akan kasih waktu yang lain, waktu yang terbaik untuk kita lakukan yang jasmani juga ada waktunya. Apa yang kita korbankan, kasih apa kepada Tuhan, ya, Tuhan akan berikan yang terbaik juga untuk kita. Ya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, tadi ibadah jiwa sih. Ya, Tuhan selalu menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kok bisa ya? Ada anak domba yang tersangkut di gunung. Itulah cara Tuhan. Selalu cara yang ajaib. Ya, cara Tuhan memelihara kita, melindungi, membela kita. Apa? Mengasihi masa depan kita. Itu ajaib. Tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia. Tidak terselami jalan Tuhan. Ya, tidak terselami jalan Tuhan. Haleluya. Mari kita baca. Ya. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir dalam kitab Nabi Yesaya. Ya. Kitab Nabi Yesaya. Oh, haleluya. Ya, kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke 42. Yesaya pasal 42. Mulai 1. Lihat hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang Tuhan pegang, yang Tuhan tunggang seperti keledai. Ya, dipilih oleh Tuhan, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hasilnya kita akan semakin dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Kudus ditaruh, dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dipakai Tuhan. Ya, menyebarkan tadi, ibaratnya menyebarkan terang firman pengajaran, kita sebarkan. Ya, kita dipakai Tuhan dalam kegerakan firman pengajaran yang berharga. Ya, sehingga ayat yang keempat, Ia sendiri tidak akan pernah pudar, ya, tidak akan pernah pudar. Tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Pulau-pulau, bangsa-bangsa di bumi mengharapkan firman pengajaran, terang yang tampil di dunia. Banyak orang yang menambahkan, mengharapkan saat kegerakan ini akan segera memuncak. Sebab pengajaran ini, Ulangan pasal 32, ya, diibaratkan belajar seperti embun. Kalau embun ini kan ya masih embun yang bangun cepat ya, yang tahu ada embun, tapi yang bangun kesiangan ya embun sudah nggak ada lagi. Itu pengajaran belajar seperti embun
Ya, masih ya terlalu sedikit yang mengetahui. Ulangan 32 terus ayat 2, seperti hujan renai, hujan rintik-rintik. Nah, sudah mulai banyak, mulai ada orang yang peduli, tapi masih ada juga ya, biar hujan rintik masih tetap di luar, tidak peduli. Nah, tapi kalau sudah hujan deras, dirus hujan pengajaran, nah, pasti dia masuk rumah, pasti dia masuk. Ya. Sesepuh kita dalam kabar mempelajari, Opak Wong Dongalem, guru saya juga PTW, katakan buka, tinggal buka pintu gereja, orang akan masuk dengan sendiri. Segala pulau mengharapkan pengajaran. Maka ayo bertahan, bertahan. Iya, haleluya. Jangan itu, jangan. Ya, haleluya. Tidak sabaran. Wah, bosan gitu sih. Ya, cari yang lain saja. Tertambat kepada yang lain. Sabar. Satu waktu dirus hujan itu akan terjadi. Iya. Kita akan dipakai Tuhan dalam kegerakan firman pengajaran yang benar ini. Segala pulau mengharapkan, segala bangsa mengharapkan pengajaran. Ya, soal mari biar kita semakin sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Sehingga ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya, tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Apapun keadaan kita, ya, Tuhan tidak akan biarkan kita yang sudah terkulai itu menuju kehidupan yang lemah, kehidupan tidak berdaya. Tuhan akan tegakkan. Yang mulai pudar, ya, Tuhan akan ya, lebih lagi memberi terang, ya, memperindah. Jangan takut. Mungkin kita merasa saya tidak berdaya, saya tidak mampu, kecil, aduh saya ini, ya, sekolah saya tidak seperti yang lain. Dia sampai itu, ya, sekolahnya tinggi, saya, ya, secara pendidikan mungkin kita kurang. Ya, haleluya. Di tengah-tengah keluarga yang tidak mampu, jangan takut. Kalau Tuhan yang bekerja, ya, haleluya, pasti akan terang. Sumbu yang kelihatan pudar pasti akan terang, pasti akan memiliki masa depan, berhasil masa depan ini di tangan Tuhan. Jangan takut, sudah di tangan Tuhan. Ya, pasti kita jadi indah, terang, jadi terang, masa depan berhasil. Kau muda, jangan tahu. Engkau sumbu bulu yang terkulai, tidak mampu, tidak berdaya. Ya, di tangan Tuhan pasti dekat, pasti dekat. Ya, kita akan semakin kuat. Ya, di dalam Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Ya, dalam kegerakan firman pengajaran yang benar, kegerakan rohani juga secara jasmani. Ya, Tuhan akan menegakkan. Ya, haleluya, memberikan masa depan yang berhasil, mengangkat kehidupan kita. Haleluya, sampai suatu waktu. Ya, mari kita membaca ayat 8. Kita tutup dengan ini. Aku ini Tuhan. Perhatikan, dia bukan manusia. Iya, manusia hanya bisa seringkali bisa, ya, berdusta, menipu, ya, janji yang palsu, itu manusia. Tapi dia Tuhan, dia Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, ya, bukan kepada yang lain, bukan kepada patung, kemasyhuran kepada patung, ya, tetapi Tuhan akan memberikan itu. Nubuat-nubuat yang dulu sekarang sudah menjadi kenyataan, akan menjadi kenyataan. Hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepada, secara khusus kepada kita. Kemuliaan Tuhan nyatakan kepada kita, bukan kepada yang lain, tapi kepada kita. Tuhan menyatakan keagungan, kemuliaan. Semoga betul-betul kita bisa mengalami 2021 kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Biar bukan cuma kita dengar, tahun kemuliaan, tapi tidak jadi kenyataan. Sampai bisa menjadi kenyataan. Ayo berjuang, kaum muda, sampai bisa jadi kenyataan dalam hidup kita. Makanya mari sungguh-sungguh, ya, haleluya, sungguh-sungguh. Ayo tertambat, terdengar. Ayo
Berjuang dalam kesucian. Ayo dalam pelayanan, jangan setengah-setengah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Iya, haleluya. Dalam pelayanan kita, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan yang pakai, Tuhan yang tanggung jawab. Aku akan mengembalikannya kepada, tidak akan pernah hilang di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan kita akan dijadikan, ya, selalu tegak, selalu terang. Tidak ada yang patah terkulai, tidak ada yang padam, tetapi akan tegak masa depan. Diangkat Tuhan, berhasil indah di bumi ini sampai kita bisa tiba. Oh, tiba di Yerusalem, sampai kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Bahagia selamanya. Ya, semoga ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Ya, biar kita sungguh-sungguh berjuang terus, ya, sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan. Hidupmu berharga. Kamu muda, ya, kita semua, kita sangat berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga. Haleluya. Di hadapan Tuhan. Nomor 6, Superman nomor 6. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh, Dia ciptakan kau segalanya. sungguh terlalu indah kau, Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. sampai Dia memberikan kasih-Nya. Dia berikan Kasih-Nya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia merelakan segala-galanya. Sampai Dia disalib, Dari salibku menebus, menyelamatkan kita. Kenapa? Karena hidupmu karena hidupmu sangatlah berharga. bumi yang terkulai Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadi indah, sungguh lebih sungguh Sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Jangan jadi gambaran untuk kemuliaan. naik bangkit pada Yesus. Betapa kasih-Nya kepada kita, betapa besar, terutama kita bangsa kafir. Tuhan mau mengangkat kita, menyelamatkan kita, yang mau memakai kehidupan bagi haleluya. Tuhan tidak memakai kuda atau yang lain, tapi Dia memakai keledai. Itulah kita bangsa kafir. Tuhan mau menyelamatkan sampai memakai kita. Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Selamat mari, mari kita sungguh-sungguh. Pilihan ada di tangan kita sekarang. Lagi, Tuhan menganggap kita ini berharga. Sehingga Dia mau menyelamatkan kita, Dia mau memakai kita. Sekarang lagi tinggal dari pilihan kita. Kita mau atau tidak, mau diselamatkan, mau disempurnakan atau tidak.
juga kita tidak salah. Semua kata kalau sungguh-sungguh mau diselamatkan, sampai mau dipakai Tuhan menuju Yerusalem, mau sungguh-sungguh sampai bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Menjadi imam-imam pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oh haleluya. Pagi saudara memilih mau ditunggangi Tuhan, dipakai, angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 You are son. You are son. Tuhan yang memakai kita, berarti Tuhan juga yang akan bertanggung jawab. Aku Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Ku. Haleluya, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita semua. Apapun keadaan kita mungkin seperti bulu yang sedang terkulai, sumbu yang hampir padam. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup untuk menegakkan kembali. Tuhan sanggup untuk memberi terang. Tuhan sanggup untuk mengangkat masa depan yang berhasil, masa depan yang indah. Haleluya. Sampai kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang lain untuk datang kepada Tuhan. Bangsa-bangsa, haleluya, mengharapkan segala pengajaran yang kita beritakan, yang kita saksikan hari-hari ini, sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita semua, haleluya, akan melihat Dia dalam keadaan sebenar, dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai peri surga, berbahagia selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, hidup kami, seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, melawat kehidupan kami semua. Haleluya. Semakin kehidupan kami dibawa oleh Tuhan hari-hari menuju Yerusalem baru, sampai kami bisa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, masuk dalam pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun nama Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Semoga kami tidak salah memilih. Haleluya. Jangan sampai Bileam yang menunggangi kami, tapi biarlah Engkau Tuhan, Engkau yang menunggangi kami. Kami masuk dalam pembangunan tubuh-Mu yang sempurna, bukan
di dalam tubuh Babel. Tuhan tolong kami semua, kaum muda, kami semua di tempat ini. Biar sungguh-sungguh kami sedang Tuhan, haleluya, terlibat aktif dalam pelayanan pembangunan tubuhmu sampai itu mencapai kesempurnaan dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala, mempelai surga yang sungguh mengasihi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan berikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, kerja buat Tuhan sungguh manis. Kerja buat Tuhan deh. Tuhan memberkati. Bersama sudah diberikan ibadah kita sekali lagi ya. Pengumuman dalam ibadah lain tadi saya ingatkan kembali bahwa Selasa, Kamis, Sabtu doa pagi jam 4.45, hari Jumat kembali kita mengadakan doa puasa ya, untuk bulan 6 ini ya, 2 kali doa puasa, sebab bulan 5 kita tidak mengadakan. Jadi hari Jumat doa puasa sesi 1 jam 9, jam 12 sesi 2, jam 3 dirangkaikan dalam ibadah berawal kita perjamuan suci jam 3 sore ya, puji Tuhan. Kemudian hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 5:30 sore. Hari Minggu seperti biasa ibadah lain jam 7, kemudian 5:30 sore. Kita bangkit berdiri. Kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Kau mempelai surga yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau menganggap kami ini berharga. Siapakah kami? Kami hanya bangsa kafir yang seharusnya kami mati, kami binasa. Namun Engkau menganggap kami begitu berharga Tuhan. Engkau menyelamatkan kami, bahkan Engkau memakai kami Tuhan, mau menunggangi kami menuju Yerusalem baru. Biar sungguh-sungguh kami memberi diri kami hari ini Tuhan, untuk diselamatkan, untuk ditunggangi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir kegerakan pembangunan tubuhmu sampai kami menjadi mempelai wanita. Kami percaya Tuhan, haleluya, Engkau yang memakai kami, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami, hidup sekarang, hidup masa depan. Haleluya, kami akan dijadikan tegak oleh Tuhan, dijadikan terang oleh Tuhan. Masa depan diangkat Tuhan, berhasil indah bersama dengan Tuhan sampai kami berhasil menjadi mempelai wanita berbahagia selamanya bersama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kami tidak pernah ragu untuk haleluya hari-hari yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Percaya Tuhan beserta dengan kami semua. Setelah kami kembali ke tempat ini, haleluya, perjalanan masing-masing sepanjang malam beristirahat, haleluya, Tuhan menyertai kami. Boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Esok hari sepanjang minggu ini semuanya dalam tangan kasih setiamu
yang selalu menyertai, melindungi, membela, memelihara secara ajaib di tengah-tengah dunia sukar sulit penuh kemustahilan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, haleluya, masa depan kami berhasil, masa depan yang indah. Apa yang dirindukan hari-hari ini? Merindukan mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, tidak mengganggu ibadah pelayanan kami. Haleluya, semua jodoh, semua yang terbaik dari Tuhan. Masa depan, sekali lagi kami percaya, masa depan yang berhasil dalam tangan Tuhan. Terutama semua semakin dipakai oleh Tuhan. Keledai muda yang ditangani oleh Yesus menuju Yerusalem, dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa untuk masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna, menjadi mempelai wanitamu dalam kemuliaan kebahagiaan selamanya bersama dengan Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah semakin berkobar-kobar dalam kesetiaan, ketaatan, pelayanan, pengorbanan, penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita semua masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selamanya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan